Kibera adalah salah satu kawasan kumuh terbesar di Afrika. Kibera terletak di kota Nairobi, Kenya. Wilayah ini memiliki populasi sekitar 1 juta jiwa. Nama Kibera berasal dari Kibra, kata dalam bahasa Nubia yang berarti hutan. Pada tanggal 16 September tahun 2009, pemerintah Kenya yang mengklaim kepemilikan tanah Kibera memulai kebijakan jangka panjang yang akan memindahkan penduduk yang tinggal di wilayah kumuh di Nairobi. Pembersihan Kibera diperkirakan akan memakan waktu 2 hingga 5 tahun. Kibera, sebagai salah satu permukiman kumuh terbesar di Afrika, menghadapi masalah serius terkait kesehatan masyarakat. Banyak penyakit endemik yang tersebar di daerah ini, termasuk yang bersifat mematikan dan yang dapat menyebabkan kecacatan permanen. Penyakit-penyakit seperti kolera, diare, tifus, tuberkulosis, dan infeksi saluran pernapasan sangat umum terjadi. Faktor utama yang mempercepat penyebaran penyakit menular di Kibera adalah kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Rumah-rumah yang berdempetan dan lingkungan yang sempit membuat interaksi fisik antar warga sulit dihindari, sehingga memperbesar risiko penularan penyakit. Selain itu, saluran pembuangan terbuka dan kurangnya akses ke fasilitas cuci tangan menjadi faktor yang memperburuk kondisi kesehatan. Limbah rumah tangga dan kotoran manusia sering kali dibuang sembarangan karena kurangnya sistem sanitasi yang memadai. Air bersih juga sulit didapat, sehingga banyak warga tidak bisa mencuci tangan secara rutin, yang seharusnya menjadi langkah penting dalam mencegah penyebaran infeksi. Kombinasi dari faktor-faktor ini menciptakan lingkungan yang sangat rentan terhadap wabah penyakit, memperparah kondisi kesehatan masyarakat, dan menyulitkan upaya pengendalian serta pencegahan penyakit di Kibera. Sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan ekstrim, dengan penghasilan kurang dari $2 per hari, yang membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, perumahan layak, dan layanan kesehatan. Tingginya angka pengangguran menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Banyak penduduk tidak memiliki pekerjaan tetap dan bergantung pada pekerjaan informal dengan upah rendah, seperti buruh kasar, pedagang kaki lima, atau pemulung. Kurangnya kesempatan kerja yang stabil membuat banyak orang terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus. Selain masalah ekonomi, kejahatan di Kibera merajalela. Perampokan, pencurian, dan kekerasan berbasis gender terjadi setiap hari, menciptakan lingkungan yang tidak aman, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Faktor-faktor seperti ketimpangan sosial, frustrasi ekonomi, dan kurangnya kehadiran aparat penegak hukum yang efektif membuat kejahatan semakin sulit dikendalikan. Kartel daerah kumuh juga berperan dalam memperburuk keadaan, dengan mengendalikan pasokan listrik dan air. Warga seringkali dipaksa membayar harga yang lebih tinggi untuk akses ke kebutuhan dasar ini, meskipun kualitas layanan yang diberikan sangat buruk dan tidak stabil. Dalam beberapa kasus, akses listrik dan air bahkan digunakan sebagai alat kontrol sosial oleh kelompok-kelompok yang berkuasa di daerah tersebut. Secara keseluruhan, kemiskinan ekstrim, pengangguran, maraknya kejahatan, serta monopoli sumber daya oleh kartel membuat kehidupan di Kibera sangat sulit. Kondisi ini menciptakan tantangan besar bagi upaya pembangunan, kesejahteraan sosial, dan peningkatan kualitas hidup penduduk di daerah tersebut. Topografi Kibera didominasi oleh lahan berbukit dengan lembah-lembah kecil. Permukiman ini padat dan tidak teratur, dengan rumah-rumah sempit yang dibangun di sepanjang lereng bukit dan di dekat daerah rendah. Sistem drainase yang buruk serta saluran pembuangan terbuka sering menyebabkan banjir saat musim hujan, memperburuk kondisi sanitasi dan kesehatan masyarakat. Kibera terletak di Nairobi, Kenya, sekitar 6 km sebelah barat daya pusat kota. Wilayah ini merupakan daerah perkotaan padat dengan permukiman informal yang berkembang di lahan berbukit. Kibera tidak memiliki infrastruktur yang terencana dengan baik, dengan jalan sempit, sistem drainase buruk, serta minimnya akses ke air bersih dan listrik. Letaknya yang berdekatan dengan pusat kota menjadikannya salah satu daerah kumuh terbesar di Afrika. Dengan populasi lebih dari 250.000 penduduk, Kibera menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang serius, seperti kemiskinan ekstrim, pengangguran tinggi, keterbatasan layanan kesehatan, dan kurangnya infrastruktur dasar seperti air bersih dan listrik. Namun, di tengah kondisi yang sulit, Kibera juga menjadi pusat lebih dari 500 lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berupaya membawa perubahan positif bagi penduduknya. LSM ini bekerja di berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hak asasi manusia,
dan pengembangan komunitas. Mereka menyediakan layanan penting seperti sekolah gratis, klinik kesehatan, program pelatihan keterampilan, serta dukungan bagi perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap kekerison dan eksploitasi. Selain itu, LSM di Kibra juga berperan dalam meningkatkan kesadaran global tentang tantangan yang dihadapi komunitas ini. Banyak program berbasis masyarakat yang melibatkan penduduk setempat dalam mencari solusi untuk masalah mereka sendiri, menciptakan peluang bagi mereka untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun masa depan yang lebih baik. Meskipun tantangan yang dihadapi Kibra sangat besar, kehadiran ratusan LSM mencerminkan ketahanan dan semangat masyarakatnya dalam mencari perubahan. Dengan dukungan yang terus berkembang, inisiatif-inisiatif ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat, lebih aman, dan lebih berdaya bagi penduduk Kibra. Kibra dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat kejahitan yang tinggi di Nairobi, sehingga tidak disarankan untuk dikunjungi tanpa alasan yang mendesak atau tanpa persiapan yang matang. Beberapa faktor yang membuat daerah ini dianggap tidak aman meliputi tingkat kejahitan yang tinggi. Kejahitan seperti perampokan, pencopotan, penipuan, dan kekerison berbasis gender sering terjadi di Kibra. Aktor kejahitan sering menargetkan wisatawan atau orang asing yang dianggap membawa barang berharga. Kurangnya kehadiran polisi. Otoritas keamanan memiliki keterbatasan dalam menangani kejahitan di Kibra. Polisi jarang berpatroli di dalam wilayah ini, dan warga sering bergantung pada sistem keamanan komunitas atau kelompok lokal yang terkadang memiliki aturan sendiri. Beberapa bagian Kibra dikuasai oleh kartel atau geng yang mengendalikan akses ke sumber daya seperti listrik dan air. Kinflok antar kelompok ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dan bontrokan kekerison. Selain faktor keamanan, Kibra juga memiliki kondisi sanitasi yang buruk, dengan saluran pembuangan terbuka dan akses terbatas ke air bersih. Hal ini meningkatkan risiko tertular penyakit menular seperti kolera dan tifus bagi pengunjung yang tidak terbiasa dengan lingkungan tersebut. Meskipun berisiko, Kibra bisa dikunjungi dengan persiapan yang tepat, terutama jika ditemani oleh pemandu lokal atau organisasi yang memahami lingkungan tersebut. Beberapa tips untuk mengunjungi Kibra dengan lebih aman. Gunakan pemandu lokal atau tur resmi yang bekerja sama dengan komunitas setempat. Hindari membawa barang berharga seperti perhiasan mencolok, kamera mahal, atau dompet yang mudah terlihat. Kunjungi hanya pada siang hari dan hindari daerah ini setelah gelap. Berpakaian sederhana dan sopan untuk menghindari menarik perhatian yang tidak diinginkan. Tetap dalam kelompok dan hindari menjelajah sendiri tanpa arahan. Kesimpulannya, Kibra bukan destinasi wisata yang direkomendasikan untuk perjalanan biasa, tetapi bagi mereka yang ingin memahami realitas kehidupan di daerah ini, melalui kunjungan yang bertanggung jawab dengan organisasi yang tepat, perjalanan ke Kibra bisa menjadi pengalaman yang berharga. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.